Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat GMPI dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita kehadiran Al Ustadz Haji Julkawafi Nunut Pasi LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Iya. Sehat-sehat jambu lah. Iya, sehat-sehat jambu ya. Bahasa sekarangnya itu Ustadz ya. Terima kasih Ustadz kehadirannya. Baik. Ya. Hari ini kita mau mengangkat tema akhlak terhadap orang tua ya Ustadz. Ya, birrul walidaini, bagaimana proses kita berbakti kepada orang tua. Jadi Ustadz, ini berhubung pakai tanjak, sekarang menjadi ciri khas saya Ustadz setiap bawa acara. Ada pantun sedikit nih Ustadz. Silakan. Petik-petik, nipah dan labu. Setelah dipetik, jual ke kota. Kalau bicara tentang ayah dan ibu, sebagai anak rasanya berurai air mata. Masya Allah. Betul. Gitu ya Ustadz ya. Karena orang tua ini adalah apa ya, keramatnya. Betul. Di dunia ini Ustadz ya. Bang Haji ya. Iya, keramat Ustadz ya. Keramat yang nyata di dunia. Ridho Allah fi ridho walidain wa sukhtunullah fi sukhtunil walidain. Gitu Ustadz ya. Ridho Allah fi ridho walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Jadi ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Baik Ustadz. Jadi Ustadz, mengenai tema kita tadi, akhlak terhadap orang tua Ustadz. Ya. Akhlak yang bagaimana ini? Yang dikatakan akhlak yang baik terhadap orang tua Ustadz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang dimaksud dengan akhlak itu tadi, karena seperti yang kemarin, ada video yang kemarin ya kan? Iya, Ustaz. Yang menjabarkan, kita singgung tentang bagaimana kita bisa mengikuti akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Iya, Ustaz. Dalam kehidupan kita, karena itu kan cerminan seorang muslim. Dan akhlak ini kan bukan hanya dalam satu lingkup saja, karena seorang muslim itu tergambar dari semua sisi kehidupannya, itu perilaku yang baik, itu seorang muslim sejati. Nah, salah satunya ini adalah berinteraksi dengan orang tua. Berinteraksi dengan orang tua. Dalam Al-Quran kan ada disebutkan, wa qadha rabbuka, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Di Al-Quran disebutkan, wa qadha rabbuka, dan ketahuilah bahwasanya Allah telah menetapkan alla ta'budu illa iyyahu, janganlah menyembah kecuali hanya pada Allah saja. Illa iyyahu, kecuali padanya. Wa bil walidaini ihsana, lihat di sini perintah menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya itu dia disandingkan dengan bil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua, ihsan kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin. Nah, ini ayat ini sebenarnya ini tuntunan kita bagaimana bermuamalah dengan orang tua kita, berbakti. Itu dari segi ayat Al-Qur'an. Iya, Ustaz. Tadi katanya kan di dalam ayat itu disebutkan ketika nanti mereka beranjak senja, karena semuanya pasti tua. Iya, Ustaz. Kan? Pasti tua. Orang tua kita yang dulu kita lihat gagah dulu, cantik orang tua kita. Perlahan gitu kan, seiring bertambahnya umurnya sudah hilang tenaga. Iya, Ustaz. Yang dulunya bisa kita ajak kemana-mana, sekarang susah. Kan? Benar sekali, kemana-mana. Faktor usia, Ustaz, ya. Ingatannya sudah berkurang. Bahkan kadang-kadang dia lupa pula dengan anaknya yang mana. Kadang ada gitu tuh. Kau anak yang mana kau? Nah, gitu. Ada yang seperti itu. Itu pengaruh dan sudah hukum alam seperti ya, sunnatullah itu. Nah, dalam Al-Quran tadi disebutkan ketika mereka beranjak dewasa, fala taqul lahuma uffin. Baik salah satu atau keduanya, nanti ketika kalian beranjak dewasa kepada orang tua kalian, sampai pada usia senja, la taqul lahuma uffin. Karena kan biasanya ufin itu artinya, ufin ini artinya dalam bahasa kita. Ya Ustaz. Nah, gitu. Karena kan biasanya kita akan lebih banyak menyangkal, artinya tidak setuju lah. Iya. Tidak setuju dengan pendapat orang tua. Iya. Perintah saran orang tua. Itu manakala kita sudah dewasa. Iya. Kalau anak-anak kan ikut aja tuh. Iya. Nak sini nak, ya mak. Iya. Merepet-merepet pun dia marah-marah pun dia nggak bisa, masih kecil ya kan. Iya, ikut juga. Nggak kasih pulang ke rumah nanti ampun juga kunci depan pintu. Iya. Nah, jadi kalau udah dewasa kita sudah bisa berpikir secara pribadi. Iya. Mengambil keputusan untuk diri sendiri. Nah, di momen seperti itu nanti tentunya akan banyak hal-hal yang mungkin bertentangan dengan keinginan orang tua. Iya.
karena kita sudah menganggap ini sesuai dengan kita, ternyata orang tua memandang berbeda. Iya. Ya, maka kata Allah tadi itu, fala taqul lahuma uffin. Kata satu kata saja. Jangan kata gitu uffin. Tadi Ustaz. Jangan katakan Nah, itu dia. Ya, jangan katakan Hanya sekedar saja nggak boleh Ustaz ya. Sudah nggak boleh itu. Iya. Karena bisa jadi hanya satu kata itu saja sudah melekat nanti dalam hatinya. Menyakiti hatinya. Menyakiti hati. Kalau sudah sakit hati, susah untuk disembuhkan. Sudah tak dapat ridho lah kita itu Ustaz ya. Susah itu nanti ceritanya. Maka ada sebuah kisah yang diceritakan dalam sebuah riwayat. Salah seorang sahabat Rasulullah, dalam riwayat ini tidak dikatakan jelas siapa nama sahabat itu. Iya Ustaz. Beliau ini dikenal sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dan beliau dikenal sebagai orang yang taat beribadah. Dia taat beribadah ini. Soleh lah begitu. Hingga sampai pada masa ajalnya tiba. Ajalnya tiba ketika para sahabat sedang mendampingi sahabat ini yang sedang meregang ajal ini. Yes. Sangat panjang proses kematiannya. Artinya apa? Tercekat. Sulit Seharusnya kalau kita tahu dia itu saleh, menjaga amal, menjaga hubungan dengan Allah, ya para sahabat kan rata-rata begitu ya kan, luar biasa ibadah. Hablum minallah dan hablum minannasnya terjaga Ustaz. Nah, iya. Ini mereka heran, para sahabat heran kenapa sahabat ini tidak langsung lepas rohnya. Diajak pun untuk ditalkinkan pun la ilaha illallah, kesulitan. Jadi gitu dia. Tercekat. Maka mereka bertanya-tanya. Disampaikanlah kabarnya ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini ada sahabat yang sedang sakaratul maut. Dan sahabat ini sulit untuk meninggalnya. Apa kata Rasul? Coba kalian cari tempat tinggal orang tuanya. Cari tempat tinggal orang tuanya. Maka berangkatlah para sahabat ini mencari orang tuanya. Karena pesan Rasul, tanya apa yang pernah terjadi dengan si fulan ini. Berangkat mereka, sampailah di rumah orang tua dari yang meninggal ini, mau meninggal. Jumpa dengan mamanya, jumpa dengan ibunya di situ. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jumpa ya, ibu adalah orang tua dari si fulan, sahabat kami ini. Iya, dia anak saya. Ada apa rupanya? Ini Bu, anaknya sedang sakaratul maut. Kami mohon ibu ikutlah dengan kami. Diajaklah ibunya ini pergi ke tempat sahabat ini yang sedang sakaratul maut. Sampai di lokasi, ya kan? Sampai di lokasi, tertegun orang tuanya ini melihat kenapa anaknya tidak bisa lepas rohnya. Para sahabat meminta, Bu, tolong ceritakan sama kami dulu. Kira-kira adakah sesuatu yang pernah terjadi dulu dengan sahabat ini? Antara ibu dengan anak ibu ini. Diingat-ingatlah sama ibu ini. Dulu pernah suatu kali aku meminta sesuatu kepadanya, tapi ia tidak menyahuti panggilanku. Hanya sekedar kecil itu Ustaz ya? Hanya tidak menyahuti panggilanku. Kemudian terbersit, terucapku. Setelah terbersit, diucapkannya. Aku tak ridho dengan apa yang kau buat. Saat itu sakit hatiku, kata ibu ini. Sakit hatiku. Maka kata para sahabat, Bu, bisikkan ke telinganya, sampaikan bahwasanya ibu sudah ridho. Ya, aku pun tidak menyangka kalau itu salah satu penyebab kenapa ini sulit untuk meninggalnya. Didekatkan ibu itulah ke telinga si fulan ini, sahabat yang mau meninggal ini, dibisikkannya, Nak, apapun yang telah engkau lakukan, apapun yang pernah kau lakukan, ibu ikhlas, ibu ridho, tak ada lagi yang menyangkut. Dengan seizin Allah, saat itu juga tanpa dituntun keluar ucapan la ilaha illallah, pergi ruhnya langsung ada Allah. Luar biasa kan? Luar biasa Ustaz. Kita nggak nyangka, padahal cuma ucapan, bukan ucapan bahkan. Hanya didiamkan. Dia tidak menyahut. Maka kayak kita katakan tadi, kalau kita bilang bagaimana sakitnya lagi tuh. Meskipun kadang-kadang orang tua kita ini nggak menunjukkan.
Ada juga ya kadang protes itu ya kan. Kau menjawab aja kau. Itu. Nanti kau menjawab aja kau. Anak siapanya kau? Ada gitu lah katanya nanti. Betul Ustaz. Gitu dia. Jadi tahapan yang disebutkan Al-Quran tadi itu gitu dia. Jangan sampai kita berucap kasar kepada orang tua. Bahkan mungkin ada kata yang kita anggap lembut ternyata menyakitkan tanpa kita sadari. Maka kita harus betul-betul menjaga. Karena bakti kepada orang tua itu seumur hidup, bahkan sampai meninggal orang tua tetap harus bisa berbakti. Kaitannya dengan ini, hadis Rasulullah yang paling utama kita harus jaga betul itu adalah mama. Kalau bapak kan kuat tuh mentalnya itu ya kan. Anaknya cakap kasar pun selalu aja dia nanti itu. Anaknya nggak mau disuruh-suruh selalu aja. Paling kalau secara umum Ustaz kannya sekali kan gitu. Bapak ini lebih sekali ke logika Ustaz ya. Kalau ibu ini ke hati Ustaz. Iya, ke perasaan dia, gitu dia. Maka hadis Rasul yang berkata ketika ada seorang laki-laki, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dalam hadis itu dikatakan ada laki-laki datang sama Rasul kan? Iya. Laki-laki ini nanya, ya Rasulullah, katanya man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Siapa manusia yang paling berhak untuk mendapatkan pendampinganku, sahabati, kulayani, kukasihi, kupenuhi kebutuhannya. Itu. Apa kata Rasul? Ummuka. Ditanya lagi, summaman. Kemudian siapa lagi? Ummuka. Dijawab 2 kali. Kemudian ditanya laki-laki lagi, summaman. Ummuka. 3 kali. Ditanya, summaman abuka. Bapak ini keempat nih. 3-1 ya Ustaz? Itulah dia. Jadi kalau kita yang kaum laki-laki ini di belakang-belakang nih. Makanya jangan sakit hati kiranya kalau kita minta sesuatu sama anak kita, mamanya dulu yang dikasih. Awak di belakang kan. Ya, hadis Rasul saja mengatakan husnul sahabat, pendampingan yang lebih utama itu yang mendampingi mama. Itu dia. Karena memang perasaannya lebih halus daripada bapak. Gitu dia. Jadi seperti Ustadz katakan tadi Ustadz, zaman sekarang ini Ustadz tidak seperti anak-anak zaman dahulu ya Ustadz. Terkhusus perkembangan gadget. Jadi anak ini Ustadz, milenial ini. Mungkin saya termasuk, Allahu a'lam ya Ustadz, semoga tidak. Terkadang merasa ketika dia beranjak dewasa Ustadz, merasa dia lebih daripada orang tuanya. Bukan hanya dia mempunyai pendapat sendiri Ustadz, bahkan menyangkal pendapat orang tuanya Ustadz. Dia bilang, contohnya Ustadz ya, contoh sederhananya, ketika orang tua mengatakan janganlah begitu, misalnya dalam hal pekerjaan atau apa Ustadz, dia merasa hebat, dia merasa kuat, dia sudah merasa besar, dia melanggar. Itu bagaimana Ustaz? Tadi kita katakan orang kok udah tumbuh dewasa, itu kan dia merasa aku sudah bisa menentukan jalan kehidupan. Itu bagaimana Ustaz? Satu hal ini sebenarnya hal yang wajar. Iya Ustaz. Ya, karena sunatullah juga itu. Kita tumbuh dewasa, seiring berkembangnya cara berpikir kita pula, ya kan, dipengaruhi oleh lingkungan, kemudian pendidikan kita dan lain sebagainya. Maka ada momen-momen yang langkah yang kita anggap itulah yang sudah sesuai. Namun manakala bertemu dengan keinginan orang tua dalam hal-hal yang seperti ini, langkah yang tepat yang harus kita lakukan adalah berdialog dan berbincang dengan orang tua. Dibahas dulu gitu Ustaz ya. Iya, jangan langsung disanggah. Karena apa? Itu yang kita khawatirkan tadi. Manakala dia langsung sanggah, ada ternyata kalimat yang nyangkut di hati orang tua itu. Kalau udah nggak ridho katanya, takut kita macam yang tadi, tak bisa lepas nyawa kita. Besar mudaratnya Ustaz. Besar sekali mudaratnya. Padahal seperti Ustaz jelaskan tadi, kisah tadi Ustaz yang hanya didiamkan orang tua Ustaz ya. Cuman sampai sesulit itu Ustaz ya. Padahal ahli ibadah. Ya, maka itulah memang eloknya kita untuk lebih kenal lagi dengan agama. Karena anak yang dibesarkan dalam pendidikan agama, ia tentunya akan diajarkan pula bagaimana menyayangi orang tua, bagaimana dia bisa berbakti kepada orang tuanya. Kan nggak boleh berkata kasar dengan orang tua. Orang tua harus dipatuhi sampai kapanpun dan dalam kondisi apapun. Bahkan kalau ada di antara kita yang orang tuanya masih non muslim, tetap harus berbakti kepada orang tuanya. Karena sebagai orang tua Ustaz ya? Sebagai orang tua. Namun manakala kita diajak atau diperintahkan untuk melakukan kesyirikan atau kemungkaran, itu baru boleh ditinggalkan dan tidak diikuti.
Nah, itu Sampai dia. ke sana Ustaz ya. Bahkan yang masih orang tua yang non muslim pun itu tetap harus berbakti, kita ya layani. Ada kewajiban di situ, Ustaz? Ada kewajiban di situ. Sebagai seorang anak atau Ya, bagaimana itu, sebagai Ustaz? seorang anak. Karena itu kita nggak akan bisa melepaskan status kita sebagai anak sampai kapanpun. Terkhusus ibu Ustaz ya, yang Iya. melahirkan, menyusukan kita Ustaz ya. Begitu dia. Iya. Nggak Ustaz, akan terbalas itu kebaikan orang tua, itu, terutama ibu Ibu, itu. Ustaz. Ya, nggak akan terbalas sampai apapun. Bahkan kalau diibaratkan, ini ada ceritanya nih. Seorang sahabat bertemu dengan Umar bin Khattab. Iya, Ustaz. Sahabat Umar, ya. Sahabat Umar bertemu dengan sahabat Umar. Pada saat itu apa kata sahabat ini? Wahai Umar, aku punya orang tua, ibuku. Iya. Memang rata-rata ini contohnya ibu, karena memang kayak kita bilang tadi, surga di bawah telapak kaki ibu, bukan telapak kaki ayah. Iya. Kaki ayah kasar. Ya. Maka surga di bawah telapak kaki ibu. Nah, tapi jangan pula nanti lagi duduk mama Cari surga ya. Mak, buka dulu kaki itu. Itu bukan kayak gitu Ya, Ustaz, ya. itu pula terjungkang mamanya nanti malah jadi pula durhakanya. Beda maknanya, Ustaz, Beda ya. maknanya ya. Itu Tersirat dia. ya, Ustaz. Surga di bawah telapak kaki ibu. Nah, kata sahabat ini, aku punya orang tua perempuan. Dan aku gendong ibuku ini kemanapun aku pergi. Suatu kali aku gendong ibuku ini berangkat dari Madinah menuju Makkah untuk melaksanakan umroh. Masya Allah. Bayangkan pada masa itu, saudara-saudara, belum ada kendaraan. Transportasi belum ada Ustaz ya? Nggak usahlah Grab kita bilang, ya kan? Andong nggak ada saat itu, kereta api nggak ada, ya kan? Orang mungkin akan naik unta dan akan berhari-hari. Nah, ini diceritakan ia menggendong ibunya dari Makkah, dari Madinah ke Makkah. Perjalanan Madinah ke Makkah itu ratusan kilo, bukan puluhan lagi nih. Ratus kilo dia. Bayangkan, karena baktinya katanya sama ibunya, digendong mamanya ini, ia laksanakan umroh, pulang dia ke Madinah lagi digendong. Tanya sama Umar, kira-kira Umar, sudah cukupkah baktiku sama ibuku ini? Apa kata Umar? Abadan, kata Umar. Takkan pernah cukup. Takkan pernah cukup. Bahkan diumpamakan, kalau kita mampu memiliki harta emas sebesar bumi ini, kita berikan ke mama, tak akan mampu itu membalas kebaikan ibu yang telah melahirkan kita. Maka betul-betul keramat seorang ibu ya Ustaz. Namun ini perlu kita ingat, jangan pula karena sudah merasa ya udah kita katakan surga di bawah tapak kaki ibu. Ada pula mama suka hatinya jangan ngatain anaknya. Nggak seperti itu juga. Nggak seperti itu juga. Karena apapun ceritanya, seorang ibu harus tetap membekali dirinya dengan akhlakul karimah pula. Berikan contoh. Kalau kita tadi membincangkan tentang bakti kepada orang tua, ya, bakti kepada seorang ibu, maka seorang ibu pun harus menunjukkan dirinya patut untuk anak berbakti kepadanya. Karena contoh anak itu dari ibu dan ayah. Ada yang mengatakan al-ummu madrasatul ula. Iya, madrasah pertama. Madrasah pertama. Disitulah mulai pendidikan itu. Segala gerak-geri orang tua itu akan ditiru oleh anak. Anak, orang tuanya cakapnya nggak jelas, suka memaki lah, maafnya. Ya kan, bahkan kalau lebih parahnya lagi cakap kotor. Iya. Ya kan, mengumpat dan sebagainya, sesi kebun binatang nanti disebutkannya, ya kan. Iya. Anak akan meniru itu, dia tidak akan tumbuh dengan itu. Karena sebagai contoh ya, Ustaz. Makanya kita khawatirkan ketika anak tumbuh nanti itu akan dibalikkan katanya kepada orang tuanya. Iya. Nah, kalau seperti ini siapa yang kita salahkan? Iya, Ustaz. Baik Ustaz, tadi Ustaz jelaskan ketika seorang sahabat bertanya, kemudian dijawab ibumu, kemudian ayahmu. Iya. Sebenarnya Ustaz, di antara ibu dan ayah kalau dibandingkan tidak ada perbandingan ya Ustaz. Tidak ada perbandingan. Ya, kedua-duanya adalah orang yang hebat, orang yang kuat, yang membesarkan anaknya, mendidik anaknya, bahkan tidak mengenal siang dan malam Ustaz kan.